Baik, perkenalkan nama saya Misha Boimau dengan NIM 1803030042, kelas A semester 6, jurusan Sosiologi. Hari ini saya akan membahas mengenai Power Politics and Society Introduction to Politics Sociology berdasarkan mata kuliah Sosiologi Politik. Langsung saja, kekuatan konsep kunci dalam politik sosiologi. Jika kita mulai dengan gagasan bahwa politik adalah proses umum yang digunakan untuk memperjuangkan kekuasaan dalam masyarakat yang diselesaikan pada awalnya, barulah kita bisa memahami lebih mendalam. Kekuasaan adalah inti dari pekerjaan sosiolog politik. Tujuannya adalah untuk menjelaskan hubungan antara interaksi sosial, struktur sosial, dan proses sosial. Karl Marx dan Max Weber menjadi dasar klasik untuk mendefinisikan kekuasaan. Marx menetapkan bahwa struktur ekonomis seperti koperasi, pemilik modal, dan lainnya mewakili sumber kekuatan masyarakat. Penggunaan upah untuk mempengaruhi pekerja. Kinerja atau kehadiran adalah ciptaan penting dari masyarakat kapitalis. Menurut Marx, hubungan antara pekerjaan, upah, dan kepentingan kelas adalah sumber aliansi individu. Tidak hanya dari mengejar kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan, tetapi juga mengasingkan individu lainnya. Sejak studi Weber tentang kekuasaan di awal 1900-an, ilmuwan sosial telah berfokus pada apa yang dimaksud dengan distribusi kekuasaan dalam masyarakat, serta mengidentifikasi jenis sumber daya apa yang dihasilkan jika tidak semua aspek tindakan dan ekspresi sosial dalam interaksi manusia mempertimbangkan studi yang dicirikan oleh berbagai pandangan tentang kekuasaan dan proses sosial dan politik. Secara khusus, berbagai definisi ini mengungkapkan wawasan tentang karakteristik kekuasaan yang terkait dengan hasil politik dan sosial, minat, kapasitas untuk bertindak, dan sumber daya yang tersedia. Metafora dan paradoks alat sosiologis dalam studi kekuasaan. Siswa yang mempelajari kekuasaan, politik, dan masyarakat akan menemukan bahwa wawasan yang berkembang sejauh ini datang dari aplikasi imajinasi sosiologis. Wawasan ini biasanya disampaikan melalui penggunaan metafora dan paradoks. Ini adalah alat yang berguna dalam pemikiran sosiologis. Metafora adalah perangkat analisis yang biasa digunakan untuk menggambarkan ide atau konsep ketika sebagai seorang sosiolog sedang mencoba atau memahami suatu misteri. Rigney menemukan bahwa sosiolog sering menggunakan metafora seperti model atau gambar untuk menjelaskan apa yang sedang diteliti. Model atau gambar berguna dalam menggambarkan cara bersosialisasi, kekuatan seperti interaksi, pengaruh kekuasaan. Misalnya, ingatlah yang biasanya dijelaskan oleh fungsional, yaitu masyarakat sebagai sistem sosial. Metafora telah dibangun untuk menjelaskan secara rinci sifat kekuasaan dalam masyarakat. Menurut Hiddens, kekuasaan secara historis digambarkan sebagai jenis kapasitas baik tindakan atau kewajiban. Dia berpendapat bahwa tindakan dan kewajiban adalah pusat dari kekuasaan peran bermain dalam proses politik. Metafora digunakan untuk memahami kekuasaan sebagai kapasitas berasal dari ilmu fisika. Metafora pengaturan kekuatan. Sosiolog politik telah mengungkapkan bentuk dan nuansa gagasan abstrak kekuasaan oleh reaksi. Melihat tipologi kekuasaan, berbagai tipologi ini menyoroti sifat kekuasaan dalam situasi atau karakteristik kekuasaan karena mereka berperan dalam pembangunan kapasitas, pertukaran, sumber, dan distribusi kekuasaan di masyarakat. Berbagai tipologi dan konspetulasi kekuasaan berbagai gagasan bahwa masyarakat membentuk dan dibentuk oleh individu, kelompok, organisasi, pemerintah, dan masyarakat lain dalam proses interaktif yang luas. Konseptualisasi kekuatan dalam sosiologi politik.
Sosiolog politik secara tradisional mengatur studi tentang hubungan antara masyarakat, politik, dan kekuasaan menjadi tiga kerangka kerja, yaitu pluralis, elit manajerial, dan kelas sosial perspektif. Kerangka kerja ini mewakili pandangan yang sangat berbeda tentang bagaimana kekuasaan mendistribusikan masyarakat, bagaimana politik diatur secara sosial, dan seberapa signifikan individu, kelompok, organisasi, dan negara. Pada bagian ini, kami akan memeriksa asumsi dasar dari setiap kerangka kerja. Pembahasan ini juga melihat karya-karya para pemikir klasik dan kontemporer yang terkait dengan adanya setiap kerangka. Kami menganggap kritik terbaru dari setiap kerangka kerja karena ini penting untuk mengembangkan cara-cara baru untuk mengkonseptualisasikan sifat kekuasaan dalam masyarakat. Hakikat bidang sosiolog politik itulah yang menjadikan sosiologis bersumber dari disiplin masyarakat dalam arti yang paling luas. Segala sesuatu tentang masyarakat yang bukan merupakan negara, atau apakah negara telah tumpang tindih dengan arena lain? Dengan demikian, studi tentang kekuasaan mengambil berbagai arena atau bidang sosial politik. Interaksi kekuasaan dijalankan melalui otoritas dan aturan yang sah di lingkungan negara. Kekuasaan bersifat dinamis dan konfliktual di ruang publik karena kelompok-kelompok sosial bersaing untuk mendapatkan perhatian atau kontrol atas negara. Kekuasaan bersifat ekonomi dan rasional, mungkin dalam lingkup pasar di mana aturan kapitalis ekonomi menentukan alokasi sumber daya. Baik, sekian dari materi ini. Terima kasih.